Ada umat Buddha yang paham tentang Maga Puja, ada umat Buddha yang setengah paham tentang Maga Puja, dan juga ada umat Buddha yang belum begitu paham tentang Maga Puja. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sedharma. Sebelumnya terima sambut istri saya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini tentunya saya, Anto Robin, akan membagikan kepada teman-teman sedharma tentang makna Maga Puja. Dan sebelum itu, apa sih makna Maga Puja ini? Tentunya saya ingin bercerita sedikit ya. Tentunya teman-teman sedharma, Maga Puja itu adalah salah satu perayaan kita di dalam umat Buddhis. Kenapa kita jadikan perayaan? Karena ada 4 peristiwa penting yang tentunya terjadi di zaman Sang Buddha. Yang pertama yaitu adalah hadirnya 1250 murid Sang Buddha padahal tidak diundang sama Buddha. Ya, jadi artinya apa? Artinya Buddha tidak mengundang murid-muridnya, tetapi murid-muridnya bisa datang sendiri dan tahu di mana lokasi Sang Buddha. Nah, ini menarik. Ini peristiwa pertama. Lalu yang kedua, yaitu adalah semua yang mengikutinya itu adalah para arahat. Ya, artinya adalah seseorang yang sudah mencapai batinnya tingkat tinggi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi yang kedua adalah yang mengikuti semua rata-rata, bukan rata-rata, semuanya adalah para arahat. Lalu yang ketiga, murid Sang Buddha, ya para arahat ditabiskan Buddha dengan ehi bhikkhu. Yang artinya adalah, yang saya dapat ya itu dari waktu saya ada nonton YouTube-nya Bhante Utamo. Bhante Utamo udah bilang kalau saat itu ada murid Sang Buddha pingin belajar sama Sang Buddha. Lalu Sang Buddha bilang, ehi bhikkhu, sini gitu. Langsung katanya di cerita itu adalah seseorang yang awalnya rambutnya panjang itu langsung jadi hilang. Lalu yang bajunya yang bukan baju yang bhikkhu itu berubah jadi baju bhikkhu. Jadi ini luar biasanya di hari ketiga itu ya, di perayaan ketiga maksud saya. Dan yang terakhir yaitu adalah rupanya di Maga Puja itu adalah pas di bulan purnama. Ya, jadi inilah 4 peristiwa penting yang kita sebagai umat Buddha harus paham tentang Maga Puja. Dan satu hal yang saya sukai di perayaan Maga Puja adalah di mana Sang Buddha itu memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Dan salah satu yang saya sukai adalah perbanyaklah kebaikan ya, jadi kurangi perbuatan jahat, perbanyaklah perbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dan satu hal yang saya sukai juga adalah kesabaran ada kunci di mana ketika kita itu bisa mati batin sehingga bisa mencapai nibbana. Jadi artinya apa? Artinya inilah ajaran simple dari Sang Buddha, tetapi memang untuk melakukan agak berat. Ya, contoh, kalau misalnya nih ada teman kamu yang kesal sama kamu, tentunya dia pasti akan melakukan hal keburukan atau ibaratnya melakukan perbuatan kejahatan, bisa jadi. Tetapi tentunya kita sebagai umat Buddha, misalnya kita nih kesal nih sama orang, justru kita harus belajar batin kita sabar, hati kita tenang, sehingga diri kita, batin kita itu jadi lebih terlatih, dan sehingga kita bisa lebih banyak perbuatan kebaikan daripada kejahatan. Karena memang jujur teman-teman sedharma, berbuat kebaikan itu berat, tetapi ketika kita sabar seperti diajarkan oleh Sang Buddha, ketika kita bisa lebih tenang dan menjalani hidup, niscaya deh kita semua pasti akan bisa mencapai nibbana sesuai dari ajaran Sang Buddha. Ya, makanya untuk pada kesempatan kali ini tentunya saya ingin mengajak teman-teman sedharma untuk yuk kita terus untuk membina diri, walaupun memang kita mempunyai sisi loba dosa moha kita, tetapi kita tetap terus belajar, karena dengan kita terus belajar, kita membina diri, pada akhirnya kita akan bisa sama-sama mencapai kebahagiaan sejati yang tentunya sesuai dari ajaran Sang Buddha, di mana ketika kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang sekitar dan juga seluruh makhluk, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan semoga juga di perayaan hari Maga Puja ini kita umat Buddha selalu diberikan kesadaran untuk selalu membina diri supaya kita walaupun agak berat untuk menjadi Sang Buddha, tapi kita bisa mempelajari apa yang Sang Buddha bagikan kepada para murid-muridnya. Dan terakhir dari saya, di perjalanan saya menemukan mainan
mainan itu mengandung zat kimia. Perbuatlah banyak kebajikan sehingga hidup kita penuh bahagia. Saya Anton Robin menunjukkan diri, terima kasih dan Namo Buddhaya.